Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hari yang sangat istimewa. Pada hari ini Allah masih memperkenankan kita hidup dengan cinta dan kasih-Nya, dengan kudrat dan iradat yang penuh kasih sayang. Allah tunjukkan cintanya. Di pagi yang sejuk, kita masih siap untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebagai bukti bahwa kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud syukur kepada Khalik sang pencipta. Jika kita sesudah makan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, selesai melaksanakan pekerjaan pun demikian, lisan mengucapkan kalimat syukur. Tapi orang beriman tidak cukup di situ, butuh bukti. Jika lisannya mampu mengucapkan kalimat syukur hamdalah, maka harus dibuktikan dengan perbuatannya, maka disebutlah dengan syukur bil arkan. Syukurnya dengan perbuatan. Karena sangat mudah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan syukur alhamdulillah, bahkan non muslim pun bisa. Saya ini dari kecil Bapak Ibu sudah berdampingan dengan orang-orang non muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu mah udah saudara kami. Dan hal-hal yang seperti itu sudah terbiasa terucap dari lisannya. Bahkan kalimat-kalimat salam dan sebagainya pun sudah terbiasa. Artinya jika kita hanya mengucapkan kalimat syukurnya hamdalah, maka sudah tersaingi oleh saudara-saudara kita yang di luar agama Islam. Maka syukurnya harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah. Yang punya harta bisa bersyukur untuk membagikan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang punya ilmu bersyukur dengan keilmuannya berbagi kepada umat manusia agar lebih baik, agar lebih dekat kepada Tuhannya. Mempersatukan umat, bukan malah sebaliknya, jangan sampai memperpecah belah umat. Yang punya tenaga bersyukur dengan tenaganya, membantu membangun masjid misalnya, memperbaiki jalan dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pun berikutnya orang yang beriman di tingkat selanjutnya adalah syukur bil qalbi. Syukurnya dengan hati, menerima segala ketentuan Allah. Kita diberikan rizki, mengucapkan alhamdulillah. Rizki digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, syukur bil arkan. Menerima segala ketentuannya, rizkinya berbeda-beda. Bisa jadi kadang kita ini kerja di satu tempat, usahanya sama, tapi pasti rizkinya berbeda. Karena boleh jadi usaha profesi sama, tapi rizki sudah Allah tentukan, pun keberkahannya pun berbeda. Apa berkah? Ziyadatul khair,
bertambahnya kebaikan. Jumlahnya sama, rizkinya beda, manfaatnya pun berbeda. Hati menerima segala ketentuan Allah, maka itu syukur bil qalbi. Ini kita nih rata-rata semuanya punya istri. Istri kita sama-sama perempuan, betul? Ada yang beristri laki-laki? Tidak ada. Sama-sama punya anak, betul? Ada laki, ada perempuan, sama. Tapi berbeda-beda karakternya. Hati menerima syukur bil qalbi. Ini yang agak berat nih. Kadang kita mengucapkan kalimat hamdalah mudah, membuktikan dengan perbuatan masih bisa diusahakan, tapi menerima segala kelebihan dan kekurangan yang Allah tentukan untuk kita, ini butuh perjuangan. Maka jika hal ini sudah kita lakukan, maka akan sesuailah dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang sangat mulia, lisannya mampu melembutkan yang keras. Siapapun yang memandangnya pun akan damai hatinya. Beliau manusia, tapi bukan manusia biasa. Basyarun la kal bashar. Tak pernah kita berjumpa dengannya, tak pernah hidup di zamannya, tapi yakin kita bahwa dia adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, padang pasir yang sangat tandus, perjuangan yang luar biasa untuk membawa risalah Islam tidak mudah. Kadang kita ditimpa dengan sedikit cobaan aja mengeluh luar biasa, bahkan menyerah. Tapi bagaimana perjuangan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dalam keadaan yatim, masih anak-anak, beliau pun sudah ditinggal oleh ibunya. Tapi beliau visioner, yang menjadi cita-citanya adalah bagaimana mentauhidkan Allah kepada seluruh umat manusia dan menjalankan kedamaian di tengah-tengah perbedaan. Bayangkan saat itu orang kafir Quraisy kerasnya luar biasa. Bagaimana strategi beliau baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya di tengah-tengah perbedaan, bukan hanya perbedaan pendapat, tapi justru perbedaan keyakinan, adat istiadat yang sebelumnya belum pernah terjadi dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tapi Rasul mampu mempersatukan. Maka rasanya kita malu kadang ada sedikit perbedaan dengan tetangga misalnya, sampai nggak akur. Bagaimana dengan Rasulullah? Maka sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, sekurang-kurangnya kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tak terasa Ramadan sudah akan datang. Berjumpa dengannya bulan yang sangat mulia. Jaga diri kita, jaga keluarga, keturunan anak kita, agar cinta kepada masjid, agar suka kepada majlis-majlis ilmu, agar senang kepada para ulama, sehingga nanti setelah memasuki Ramadan pun sudah punya bekal. Dalam hitungan jari pun kita sudah sampai ke bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinantikan oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai hari ini dan selanjutnya kita siapkan bekal kita. Di antaranya kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit juga terkadang umat manusia enggan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan gambaran. Bahkan saat itu pun Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullah bi thalathi biliyatin. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu akan terjadi kepada umatku, yafirruna minal ulama, mereka lari dari ulama, enggan untuk hadir di majelis, enggan putra-putrinya diajarkan untuk dekat kepada Allah, enggan keturunannya diajarkan supaya bisa sholat. Lebih senang ketika anak-anaknya bisa main HP, bawa mobil, bawa motor dan sebagainya, liburan kemana-mana. Oh, senang orang tua. Tapi nggak sedih ketika putra-putrinya tidak mampu melaksanakan sholat, tidak kenal ilmu agama, bahkan orang tuanya tidak mampu menjadi contoh pun. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika hal ini terjadi, apa yang akan menimpa kita? Ketika kita menjauhi majelis-majelis ilmu, enggan untuk bersilaturahim kepada ulama wal fuqaha, fayubtalihimullah bi thalasi baliyatin, maka akan ditimpakan kepadanya 3 perkara. Yang pertama apa? Ulaha yarfa'ullah barakat min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan daripada usahanya. Ini harus menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita enggan untuk hadir majelis, sudah males-malesan untuk belajar ilmu agama, sholat lebih demen di rumah ketimbang di masjid, susah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, apa yang akan terjadi kepada diri dan lingkungan kita? Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah angkat keberkahan
dari usaha. Maka jangan heran, misal kita punya usaha di mana-mana, tapi seakan-akan manfaat itu kurang. Itu berkahnya tidak ada. Nominalnya banyak, tapi berkahnya nggak ada. Berkah itu berziyadatul khair, kemanfaatan untuk kebaikan lebih banyak. Sama punya uang 5.000, yang satu ini habis nggak terasa, nggak tahu manfaat kemana. Tapi yang satu nih buat beli sarapan, misal gorengan sudah dapat 2.000, ada sisa 3.000. Ternyata 3.000 ini ketemu di jalan, ada anak yatim atau ada orang yang minta-minta, masih diberikan 2.000, masih sisa 1.000. 1.000 nyampe ke rumah tuh anak minta jajan, dikasih 1.000, manfaatnya sudah 3, itu berkah namanya. Masih bisa buat sarapan untuk dirinya sehingga ibadah lebih kuat, kemudian bisa berinfak 2.000, kemudian masih memberikan nafkah kepada anaknya 1.000, berkah namanya, kemanfaatannya lebih banyak. Maka jika kita jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh daripada ulama, Allah angkat keberkahan dari usaha dan rizki kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yusallatullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Jika kita menghindari dari majelis-majelis dari ilmu, maka na'udzubillah akan diberikan pemimpin yang zalim kepada umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang fatanah, yang siddiq, yang tabligh, yang abadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang ketiga, ketika kita menjauhi para ulama, menjauhi majelis, maka na'udzubillah akan keluar dari dunia ini, akan meninggalkan dunia ini bi ghairi iman, tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan berdoa agar kita hidup akhirnya dalam keadaan kita husnul khotimah, ditutup dengan kebaikan, bukan malah sebaliknya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kalau kita secara terus menerus menjauhkan para ulama, meninggalkan ilmu-ilmu agama, maka 3 hal itu bisa terjadi kepada diri kita dan lingkungan kita. Oleh karena itu kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebaikan kepada keluarga, kepada famili kita, kepada tetangga, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kurang lebih 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Berarti kita harus punya bekal, Pak. Orang kalau mau olahraga saja mesti ada persiapan nih. Mau touring, Pak, mau touringnya pakai apa aja? Mau pakai motor, mau pakai sepeda, sepedanya udah disiapkan. Mau pakai baju apa kira-kira ini? Blok Arafah kira-kira mau seragam apa kagak nih? Mau touringnya mesti punya bekal. Itu mau olahraga aja, apalagi kita ketemu bulan yang sangat mulia, mesti punya bekal, sehingga nanti kita di bulan Ramadan betul-betul dalam keadaan tenang. Di akhir Ramadan, di Idul Fitri, benar-benar kita kembali kepada kefitrahan. Jangan sampai kita nggak punya bekal sama sekali. Harus disiapkan semuanya. Anak disiapkan, istri disiapkan, keluarga pun disiapkan semuanya. Apa yang pertama yang harus kita siapkan? Sebelum menyiapkan itu, maka tata hati kita. Hati ini harus ditata, kalbu kita harus ditata. Paling tidak senang dulu deh dengan
kita ketemu Ramadan senang dulu. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bangga bertemu dengan bulan suci Ramadan, bangganya apa? Bu, bangganya bukan karena di bulan Ramadan banyak diskon, bukan. Bangganya, senangnya dengan Ramadan. Di Ramadan banyak ibadah-ibadah, banyak peluang yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca Al-Qur'an. Di luar Ramadan satu huruf 10. Alif 10, ba 10 dan seterusnya. Itu 10 satu huruf 10. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, Pak? Berapa? Banyak ya. Ada 19 huruf. Berarti kalau sekarang satu huruf 10 190. 190. Nanti di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Yang hari ini membaca Al-Quran satu huruf 10, maka nanti dilipat gandakan menjadi 100 toh. Senang, bahagia karena kepengin ketemu dengan bulan Ramadan, sama halnya ketemu dengan tamu yang kita damba-dambakan. Orangnya sangat mulia, mengademkan, sejuk melihatnya. Anggaplah orang tua kita. Ketika kita mau liburan ke kampung, kadang mudik tuh kan kepengen cepat ketemu dengan orang tua, senang, kepengen memuliakan. Maka hal ini juga kita bisa lakukan, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Yang pertama yang harus disiapkan adalah persiapan ruhiyah, spiritual kita. Ini ibadah perbaiki mulai dari sekarang. Solat kita perbaiki, yang barangkali yang berjamaahnya masih sering di rumah, dimulai berjamaah di masjid, di musola. Bahkan kita bisa menganggap bahwa solat ini solat terakhir. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza kumta fi sholatika fasholli sholatan mawaddah. Ketika kita melaksanakan solat, maka anggaplah solat ini solat terakhir untuk kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak ada yang tahu ini solat besok kita masih bisa solat apa enggak nih. Ini zuhur kita masih ada kesempatan enggak? Kan enggak tahu. Maka bisa jadi subuh ini subuh terakhir untuk kita nih. Maka perbaiki di dalam segala ibadah kita. Bisa saja di bulan ini dengan puasa Senin Kamis misalnya, atau sunnah-sunnah yang lain, atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan bersedekah, berinfak, silaturahim dan sebagainya. Ruhiyah kita diperbaiki, spiritual kita ditingkatkan. Ini bekal pertama nih. Keluarga kita juga demikian, diperbaiki. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita termasuk orang yang rugi. Ini suatu saat, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Di saat khutbah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak naik mimbar, mimbar itu kan biasa ada 3 tangga, Pak ya. Kalau sekarang ya beda-beda, karena sunnah yang penting di atas jamaah, sunnahnya. Tapi Rasul pun melaksanakan hal demikian. Rasul bukan hanya di atasnya, tapi ada 3 tangga, sunnah lagi itu 3 tangganya itu. Maka Rasul di saat naik tangga yang pertama,
Rasul tiba-tiba nggak ada hujan, nggak mendung, nggak ada petir nih, tiba-tiba hujan kan gitu. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada sebab apapun, Rasul tiba-tiba mengucapkan amin. Naik tangga kedua, Rasul mengucapkan kembali kalimat yang sama, amin. Naik tangga yang ketiga, sama kalimat yang sama diucapkan, amin. Maka selesai sholat, ada salah satu sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Ya Rasulullah, ruqyal mimbar falamma ruqyat darajatul ula ya Rasulullah qala amin. Ya Rasul, tadi itu kami sepertinya mendengar, tidak ada sebab, tidak seperti biasanya ya Rasul. Kok tiba-tiba Rasul mengucapkan amin? Di tangga kedua amin lagi, di tangga ketiga amin lagi. Biasanya kalimat amin ini terucap setelah imam mengucapkan kalimat waladhdallin. Kok tiba-tiba kalimat ini yang terucap ya Rasul? Maka Rasul menjawab, qala amin, summa raqiyat tsaniyah faqala amin, summa raqiyat tsalitsah faqala amin, sami'naka taqulu amin tsalatsa marra ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qala lamma ruqitu darajatil ula ja'ani Jibril. Tadi wahai sahabat-sahabat, di tangga yang pertama saya mengucapkan amin itu ja'ani Jibril, datang malaikat Jibril. Lah, datangnya malaikat Jibril ini Bapak Ibu sekalian dengan berbagai macam cara kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini, malaikat Jibril dalam bentuk wujud manusia yang sangat ganteng, seorang pemuda yang sangat ganteng sangat itu. Pakaiannya sangat putih, tapi putihnya tidak pernah Rasul lihat selama penduduk Mekah menggunakan pakaian putih. Rambutnya hitam pekat, ganteng luar biasa wujudnya manusia. Rasul pernah menerima wahyu melalui suara. Pernah Rasul itu didatangi oleh malaikat Jibril gemerincing lonceng yang sangat keras. Maka saat itu malaikat Jibril pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dilihat, tidak terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan sahabat Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syakiya 'inda adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Ya Rasulullah, ada segolongan umat manusia yang hidupnya dia di bulan Ramadan, dia bisa melaksanakan sholat tarawih full, sholat tahajud tak pernah tertinggal, sedekah pun selalu dilaksanakan, jamaah selalu di dalam masjid, bertilawah setiap hari ya Rasulullah. Tapi sayang, ada sebagian umat manusia ya Rasulullah, mereka sama-sama hidup di bulan Ramadan, tapi Ramadannya disia-siakan ya Rasulullah. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan pendidikan ya Rasulullah. Sayangnya tidak digunakan maksimal oleh umat tersebut ya Rasulullah. Maka orang ini ya Rasulullah nanti tidak masuk ke dalam surganya Allah karena belum terampuni dosanya ya Rasulullah. Dosanya tidak diampuni ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Amin, setuju. Jadi ada umat manusia hidup di bulan Ramadan, tapi di akhir Ramadan dosanya masih belum terampuni. Artinya apa? Ramadannya disia-siakan. Ini jangan sampai nih.
Ini kabar ini Bapak Ibu sekalian Rasulullah sampaikan saat itu setelah Ramadan, di saat selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena sudah berupa hadis kita bisa pelajari, jangan sampai hal ini terulang kepada kita. Ramadan sebentar lagi, ternyata sampai akhir Ramadan waktunya kita sia-siakan. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, apa sebab engkau mengucapkan kalimat amin ya Rasulullah? Faqala saqiya abda adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Ada segolongan umat manusia yang dia punya kedua orang tua. Nih, yang masih punya kedua orang tua, atau orang tuanya sudah meninggal salah satunya, sehingga punya satu orang tua, ayah atau ibunya. Falam yudkhilahul jannah, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Artinya punya orang tua tapi disia-siakan. Untuk berbagi kepada kedua orang tuanya, pelitnya luar biasa. Kadang ini seorang istri pun harus mendukung selama perbuatan itu baik apa yang dilakukan oleh suaminya. Suami pun gak boleh pilih-pilih, ini orang tua, ini mertua, sama dua-duanya orang tua kita. Bahkan jika kita belum punya rizki, paling tidak mendoakan kedua orang tua kita. Ketika kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, kita taat kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah putra putri kita pun akan ikut. Kalau enggan kita mendoakan apa? Nanti idza tarakal 'abda du'a lil walidaini fa innahu yanqati 'alal waladi rizq fid dunya. Jika ada seorang anak enggan, males untuk doakan kedua orang tuanya apa, maka nanti rizki-rizki itu akan sulit, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Maka ketika Rasulullah SAW naik ke tangga yang ketiga, apa sebab ya Rasulullah engkau mengucapkan amin di saat tadi naik ke mimbar tangga yang ketiga? Maka Rasul pun menjawab, qala syakiya abda dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, celaka ketika ada segolongan umat manusia dzukirta indahu, disebutkan namamu ya Rasulullah, falam yusalli alaik, mereka tidak mau berselawat kepada engkau ya Rasulullah, maka ini nanti celaka ya Rasulullah, celaka. Apa jawaban Rasul? Amin, setuju Jibril. Ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita termasuk ke dalam tiga ini, karena ini manusia yang sangat celaka. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira apa yang terjadi? Qabul tuh langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada bekal yang kedua. Yang pertama, bekal ruhiyah untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian bekal yang ketiga adalah bekal jasadiah. Jasad kita, jasmani kita persiapkan ini. Jangan sampai dari sekarang kita liburan kemana-mana, touring kemana-mana. Yang ibu-ibu misal ke mall, belanja shopping kemana-mana, keluar negeri dan sebagainya. Tapi nanti di bulan Ramadan malah sakit-sakitan. Ini harus jaga dari sekarang, biar full ibadahnya nanti di bulan Ramadan, sehingga Ramadannya maksimal. Saya nggak bisa, kata ibu-ibu, Ustaz, saya tetap nggak bisa maksimal Ustaz. Kenapa? Karena perempuan nanti di bulan Ramadan tetap haid juga, nggak full. Mah enak bapak-bapak mah, tarawihnya bisa sebulan full, puasanya juga sama. Saya nggak bisa, kata ibu-ibu. Bu, tenang Bu,
Jika laki-laki bisa full ibadahnya sebulan, ibu-ibu walaupun sedang haid, apa jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang wanita di saat melaksanakan haid, di hari pertama dia ridho kepada Allah dan menerima segala ketentuan Allah tanpa mengeluh, mengucapkan kalimat alhamdulillah sudah haid saya mah, udara kotornya sudah keluar. Kemudian dibarengi dengan istighfar, astagfirullah, ridha, maka apa? Itu malaikat sudah mendoakan ibu-ibu. Diberikan derajat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya sama halnya dengan 40 orang yang mati syahid, yang penting maridho. Nih Pak, ini bapak-bapak nih kalau istri sedang haid harus paham Pak. Sering-sering lihat kalender. Ini istrinya haid ini kira-kira tanggal berapa? Karena emosi perempuan kalau sedang haid itu beda. Kadang kita sebagai sang suami ini nggak ngerti, nggak paham. Sehingga wanita sedang haid yang emosinya belum stabil ini masukkan ke hati, akhirnya kadang tidak sedikit konflik di saat haid. Kenapa? Sang suami nggak paham bagaimana menyikapi pasangannya di saat dia sedang haid, karena emosinya gak stabil. Dari mulai belum haid udah jasmaninya udah terasa, badannya udah kerasa sakit, punggungnya udah nyilu, perutnya pun demikian. Ini harus ngerti kita sebagai suami. Jangan sampai hal yang kecil nanti menjadi penyebab keluarga tidak menjadi keluarga yang harmonis. Kenapa? Hal-hal kecil tidak dipahami oleh pasangan, maka bisa menjadi akibat yang lebih besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bekal yang ketiga untuk menyambut bulan Ramadan adalah bekal amaliyah, bekal maliyah, bekal harta. Kalau amal perbuatan, kalau mal harta. Nah, dari sekarang kita apa tujuannya? Persiapan maliyah ini bukan buat belanja. Lagi-lagi bukan karena di Ramadan itu banyak diskon, bukan. Tapi barangkali nanti di bulan Ramadan jika kita pada hari ini mampu berinfak 1000, di bulan Ramadan bisa 2000. Bisa berbagi, kadang di masjid-masjid ada yang menyiapkan takjil walaupun tidak bersifat wajib, tapi kita jika ada rezeki bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa, kan pahalanya besar. Lah itu disiapkan dari sekarang oleh kita, menabung sedikit-sedikit. Walaupun tidak full tiap hari kita harus bersedekah, berinfak ke majelis, ke masjid, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, tapi paling tidak dari sekarang ada ikhtiar, bekal maliyah harus disiapkan tuh. Sehingga nanti yang pertama ruhiyah, spiritual kita bangun dari sekarang. Kalau kita pun nanam tanaman kan disemai dulu tuh. Kalau kepengin subur, kita mau makan juga mesti dimasak dulu tuh, biar enak masakannya, disiapkan kan gitu. Ruhiyah kita, jasa dia kita pun demikian disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah maliyah, harta kita, bekal kita disiapkan. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu? Kemudian yang keempat adalah fikriyah, intelektualitas kita, ilmu kita, pikiran kita disiapkan. Ilmu-ilmunya apa saja yang membatalkan puasa, apa-apa yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, sunnahnya apa? Nih ibu-ibu, sebelum Ramadan
Barangkali ada yang belum mengganti puasanya, segera. Ini udah masuk nih Sya'ban juga nih. Bisa-bisa lambat nanti. Bisa saja putra-putrinya diingatkan. Ilmu-ilmu itu harus kita pahami. Siapkan dari sekarang. Apa yang menjadi amalan sunnah, menjadi amalan wajib, yang membatalkan puasa apa saja. Gimana kalau wanita haid? Kita sebagai laki-laki ini mesti paham. Ngasih tahu kepada putra-putri kita yang perempuan, anak yang sudah haid, jangan sampai nanti ini udah mau Ramadan, sampai ke Ramadan akhirnya belum tergantikan, akhirnya apa, double gimana? Dia harus mengganti puasanya plus dia harus bayar fidyah, harus membayar denda. Bukan puasa yang double, tapi kewajibannya. Kenapa? Karena sudah ada kelalaian. Bapak dari sekarang siapkan bekal fikriyahnya itu, ilmunya disiapkan. Kalau nanti punya istri yang hamil misalnya, di bulan Ramadan nggak bisa berpuasa, tanya ke dokter, dokter sekarang saya sedang hamil dokter. Oh iya, saya kepengen periksa dokter, karena bulan Ramadan saya bisa puasa apa kagak. Dilihat di teropong nih sama sang dokter. Oh kamu mah sehat, kamu sehat. Yang nggak sehat ini bayinya, kamu mau kuat. Terus gimana dokter? Ya nggak usah puasa. Kalau puasa nanti bayinya terganggu. Maka gimana cara mengganti puasanya nanti? Ini bapak-bapak masih paham nih. Karena kewajiban kita sebagai laki-laki mengajarkan kepada istri kita. Boleh tidak berpuasa itu, boleh. Walaupun dia sehat secara jasmani, ibunya kuat, tapi anaknya perlu bantuan dari ibunya. Kalau ibunya puasa lemas tuh anaknya keguguran. Tapi cara menggantinya gimana nanti? Maka cara menggantinya dia harus membayar puasa yang ditinggalkan plus membayar fidyah itu. Membayar denda. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa itu bukan karena dirinya yang tidak kuat, tapi karena bayinya. Kemudian sang istri datang lagi, dokter saya mau periksa yang satu lagi nih. Diteropong sama dokternya. Oh kata bayinya, saya masih sehat, saya masih sehat. Kata dokter, bu bayinya masih sehat, bu seger, 4 kilo nih. Nanti kalau lahir bisa 4 kilo, gede ini mah bu. Tapi ibunya males. Boleh nggak puasa dokter? Tanya dokter yang paham fikih, yang paham ilmu agama. Jangan kata dokter, nggak apa-apa, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Dokternya mah nggak ngerti, sang suaminya nggak ngerti, bekalnya nggak ada jadinya. Maka cara menggantinya gimana Bapak Ibu sekalian? Cara menggantinya nanti karena dia tidak berpuasanya bukan karena bayinya, tapi karena dirinya, maka dia menggantinya cukup dengan mengganti puasanya saja tanpa membayar denda tadi. Ini harus kita pahami. Saat saya punya orang tua terus nggak bisa berpuasa, kenapa? Sakit, boleh nggak berpuasa? Boleh. Tapi tahun ini nggak sembuh, sampai tahun berikutnya nggak sembuh, dan divonis kata dokter sudah tidak ada harapan sembuh. Itu kumaha ya gantinya? Ayo, gimana ganti puasanya? Nggak ada harapan sembuh. Kalau ada harta diganti, membayar tadi itu, membayar denda, panggil fakir miskin untuk memberikan makan fakir miskin. Lah kalau sekarang saya nggak punya Ustaz, jangankan buat bayar denda itu, mau makan harian aja nggak ada, gimana? Tahu? Ada datang seorang sahabat datang kepada Rasulullah.
Sama Rasulullah subayar rendah. Gak punya Rasulullah, berikan itu harta itu kepada orang yang paling miskin di daerahmu. Ya Rasulullah, yang paling miskin saya Rasulullah. Ketawa Rasulullah saat itu. Ya wis lah, bawa aja buat keluargamu, buat diri kamu sendiri sana. Tahu. Jadi harus paham kita. Sok gimana misal kita kebablasan hubungan intim dengan istri di siang hari, kan gak boleh di bulan puasa. Ini harus ada bekal Bapak Ibu sekalian. Haram. Maka jika terjadi hal itu membayar kifarat. Kifaratnya gimana? Memberi makan 60 fakir miskin. Enggak kuat. Gimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Toh. Mesti paham toh. Ini tentang bulan puasa. Akhirnya habis subuh nggak ada kerjaan, deket-deketin tuh istrinya, lama kebablasan, dah terjadi hubungan dosa. Tapi nanti setelah berbuka maka segerakan, boleh, karena menyegerakan berbuka puasa sunnah. Dan berbukanya yang mana dulu nih, kan gitu, boleh. Yang manis-manis boleh, sunnahnya kurma, tidak ada kurma. Cerdas orang Indonesia nih Pak. Yang disunahkan kurma, di Indonesia nggak ada kurma zaman itu. Sekarang mah mudah, di mana-mana ada. Maka orang Indonesia bikin kolak. Karena manisnya itu tidak hanya dari kurma, tapi bisa dari minuman dan makanan yang lain. Itu cerdasnya orang Indonesia. Maka kolak seakan-akan menjadi tradisi untuk orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Coba kalau kita bikin kolak, kan seringnya di bulan Ramadan. Cari sekarang di jalan kolak, sulit Pak. Itu cerdasnya ulama-ulama Indonesia. Tidak ada kurma, ada kolak. Kenapa? Karena menyegerakan berbuka puasa dan diawali dengan yang manis, sunnah hukumnya. Cerdas orang Indonesia. Pahami ilmunya, fikriyahnya dibangun dari sekarang supaya jadi bekal. Sunnahnya lagi, nanti kita di saat sahur mengakhirkan makan sahur sunnah. Di saat imsak harus tahu hukumnya, boleh apa kagak. Di Masjid Baitul Izzah, imsak. Oh nak, jangan makan, batal kau punya puasa. Tahu? Karena nggak ngerti hukumnya. Di saat imsak secara hukumnya masih sah Pak, karena belum terbit fajar. Belum terbit fajar. Apa yang namanya puasa? As-saum al-imsak anil muftirati min tulu'il fajri hatta ghurubis syamsi. Namanya puasa mencegah al-imsak. Dari apa? Anil muftirat, dari segala yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar, bukan min imsak, bukan. Kan di saat imsak belum terbit fajar, belum ada subuh tuh. Sampai apa? Hatta ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Maka di saat imsak masih boleh, hanya hati-hati. Nah, itu maksudnya. Imsak maksudnya cegah nih, hati-hati nih. Udah lampu kuning. Tapi boleh, belum batal. Niatnya gimana? Niatnya jangan sampai niat setelah terbit fajar, nggak boleh. Maka nggak sah puasanya. Niatnya kapan? Di malam harinya. Saat kadang ada yang niat sebulan, niat di malam pertama Ramadan, niatnya sekali, tapi niatnya untuk puasa sebulan full, boleh nggak? Boleh. Ditakkitkan lagi setiap malam kita berniat, boleh, lebih bagus lagi tuh. Saat saya lupa waktu makan sahur nggak niat, tapi waktu pertama malam Ramadan niat enggak, sudah niat kepingin puasa sebulan full, maka tetap sah puasanya. Jangan sampai nanti istrinya, ayah, ya Allah saya lupa semalam nggak niat. Niat apaan? Niat puasa waktu makan sahur. Oh kamu nggak niat, oh kamu nggak sah tuh puasanya. Toh kesalahan siapa? Suami lagi Pak. Anaknya begitu disalahkan. Kenapa? Karena tidak ada bekal kita, fikriyahnya, ilmunya tidak ada, pikirannya tidak dibekali dengan ilmu. Akhirnya apa?
nanti dikit-dikit nyalahin orang, itu batal tuh punya puasa, batal tuh, ya kan? Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini ayo kita jadikan bekal menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, ruhiyah kita, spiritual kita bangun dengan berbagai macam ibadah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang kedua, jasadiah kita, jasmani kita bangun biar selalu fit dengan Ramadan nanti. Kemudian yang ketiga, maliyah kita siapkan dari sekarang untuk kita lebih banyak menyantuni, menafkahi, berbagi, bersedekah dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah fikriyah kita, intelektualitas kita, fikiran, keilmuan kita yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga nanti kita benar-benar sampai ke dalam bulan suci Ramadan sesuai dengan doa 2 bulan yang lalu dan saat ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktu di bulan Rajab kita berdoa, di bulan Sya'ban berdoa, ya Allah ya Rabb, berikan keberkahan. Kembali lagi, ziyadatul khair, berkah, bertambah kebaikannya, ibadahnya bertambah. Berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan hamba ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa, mudah-mudahan di antara doa kita ini ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 atubu ilaihi ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa talamizi wa talamizatihi khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Silakan sebut keluarga masing-masing, doakan. Wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li muallimina wa li asatidhana wa li asatidatina bin Allah tuballigh maqasidana maqasidahum ma nawina min niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwaffi'u yukafi'u mazidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha wa nuril Fatiha wa biman unzilat alaihi al-Fatiha. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika alladhi la yuram birahmatika wa qudratika alaina ya ilahana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.